Selamat pagi Bapak Ibu dan jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam kasih dalam Tuhan. Bertemu kembali di dalam persekutuan doa hari Rabu pada hari ini. Dan sebelum kita membaca Alkitab, merenungkan, mari kita datang di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur pagi hari ini boleh merasakan anugerah Tuhan. Engkau memberikan kekuatan, kesehatan, dan kehidupan. Terlebih Engkau memberikan berkat-berkat baru bagi kami untuk boleh kami nikmati bersama-sama dengan keluarga dan orang-orang terkasih kami. Mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan yang senantiasa baru tiap pagi boleh kami rasakan. Izinkan kami pagi ini sebelum melakukan segala aktivitas kami mohon berkat dari tempat yang maha tinggi. Engkau memberi kekuatan melalui firman Tuhan yang akan menolong, membuka, memberikan kekuatan, memotivasi kami menjalani kehidupan kami hari ini. Oleh karena itu, Engkau akan hadir dalam persekutuan kami hari ini. Engkau akan menolong kami mengerti firman Tuhan, dan Tuhan sendiri juga yang akan menerjemahkannya dalam hati kami dengan bahasa sederhana yang mudah kami mengerti. Roh Kudus juga menolong kami, memampukan untuk mengerjakan tiap bagian dari firman-Mu ini dengan sebaik mungkin dan boleh mencerminkan kehidupan menjadi anak-anak Tuhan. Hamba-Mu yang penuh dengan kekurangan, Tuhan akan tolong, Tuhan akan sembunyikan di belakang salib-Mu, sehingga firman-Mu, kehendak-Mu saja yang nyata dan yang terjadi bagi kami semuanya. Terima kasih, dan kami juga mohon pengampunan untuk setiap pelanggaran dosa kesalahan kami. Engkau akan membasuh dengan darah-Mu yang kudus sehingga kami boleh layak untuk datang kepada Tuhan dan meneruskan persekutuan kami hari ini. Terima kasih Tuhan. Dan hanya di dalam nama Putra-Mu yang tunggal Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita memasuki sebentar lagi hari-hari mengikuti minggu-minggu di dalam perayaan Paskah. Ada Kamis Putih, Jumat Agung, Sabtu Sunyi, sampai nanti puncaknya di Minggu Paskah. Dan hari-hari ini kita diajarkan kepada Tuhan untuk memaknai setiap panggilan kehidupan kita benar-benar bersandar, memohon kekuatan kepada Tuhan. Pagi ini kita akan baca dari kitab Injil Yohanes pasal 14 pada bagian ayat yang ke-21. Yohanes pasal 14 ayat yang ke-21, demikian. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Kita akan merenungkan dalam sebuah tema kasih, kesetiaan, dan perjuangan. Bapak, Ibu, dan jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, yang kita baca tadi bagian dari bagaimana Tuhan mempersiapkan diri kepada murid-muridnya menjelang dia menyerahkan diri masuk ke Taman Getsemani, di mana Tuhan menghibur kepada murid-muridnya bahwa nanti akan ada seorang penolong yang akan memberikan penghiburan kepada mereka semuanya ketika Tuhan nanti sudah tidak ada bersama-sama dengan mereka. Dan Tuhan mengingatkan kembali untuk mereka menjaga, memperjuangkan kesetiaan terhadap panggilan hidupnya, yaitu menjadi pengikut Kristus dan murid Kristus. Ada sebuah kisah inspiratif tentang kehidupan pelayanan Mother Teresa atau Ibu Teresa di Kalkuta, India, di tengah-tengah pelayanannya. Di Kalkuta tersebut ada sebuah keluarga yang memiliki atau dianugerahi 8 orang anak, cukup banyak.
Dan si sulung, anak pertama dari keluarga tersebut, adalah terlahir menjadi anak istimewa karena anak si sulung ini memiliki kebutuhan khusus difabel. Si sulung ini sudah tidak bisa mengerjakan kehidupannya dengan atau tanpa bantuan orang lain, karena kehidupannya sehari-hari hanya ada di tempat tidur. Semuanya butuh bantuan pertolongan dari saudaranya maupun orang tuanya. Ketika orang tuanya ini terhimpit kebutuhan kehidupan dan sekeliling anak-anaknya yang jumlahnya 8 cukup berat bagi mereka untuk memperhatikan dengan seksama si sulung ini. Sehingga mereka sepakat ingin menyerahkan si sulung ini kepada komunitas di mana Mother Teresa ini melayani. Mother Teresa ini di dalam komunitasnya salah satunya adalah menampung anak-anak yang memang sudah tidak dibutuhkan ataupun sudah dibuang oleh orang tuanya atau sudah tidak mendapatkan perhatian secara khusus oleh orang tuanya. Menjelang hari mereka menyerahkan anaknya kepada komunitas ini, mereka bergumul dengan luar biasa. Hingga pada pagi hari ketika komunitas dari Mother Teresa ini datang ke rumah ingin menjemput si sulung, tiba-tiba keluarga tersebut mengurungkan niatnya. Ibunya mengatakan bahwa dia membatalkan rencananya untuk menyerahkan si sulung ini kepada komunitas Mother Teresa. Kemudian orang-orang atau karyawan atau teman-teman pelayanan dari Mother Teresa ini mengatakan, "Mengapa? Bukankah kita sudah sepakat bahwa Bapak Ibu menyerahkan anak Bapak Ibu untuk kami rawat?" Kemudian dengan berlinang air mata, ibunya ini mengatakan, "Anugerah terbesar dari Tuhan bagi saya sebagai seorang ibu dan seorang perempuan adalah anak sulung ini. Sehingga saya akan merawatnya sampai kapanpun." Dia mengingat perjuangannya ketika dia mendapatkan anak ini. Mereka harus berdoa, berjuang, memohon kepada Tuhan untuk diberi seorang anak. Sehingga lahirlah si sulung ini, namun dia terlahir dalam keadaan difabel dan berkebutuhan khusus. Sampai kemudian lahirlah adik-adiknya sebanyak 7 orang, sampai jumlah anaknya 8. Namun mereka menyadari bahwa ketika mereka diberi berkat lebih dari apa yang mereka terima, kenapa mereka menyerahkan berkat si sulung ini kepada orang lain untuk dirawat. Bapak, Ibu, dan jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dari kisah inspiratif ini kita bersama-sama diajak belajar bahwa melaksanakan sabda agung, yaitu melayani Tuhan, menyatakan cinta kasih Tuhan, itu butuh kesetiaan, butuh perjuangan. Merawat setiap pemberian anugerah Tuhan itu juga butuh perjuangan dan butuh kesetiaan. Ketika di dalam kehidupan kita diberi anugerah pasangan hidup, istri, suami, diberi anugerah anak-anak, diberi anugerah harta, benda, bahkan mungkin ilmu pengetahuan. Seluruh yang kita punya itu semata-mata pemberian dan anugerah Tuhan. Ketika kita menyatakan cinta kasih kepada Tuhan dan Tuhan mewujudkan cinta kasih itu melalui pemberian, harusnya kita mengungkap syukur dengan cara merawat, memelihara cinta kasih yang diberikan Tuhan itu kepada kita, bagaimanapun bentuknya. Wujud kesetiaan kita kepada Tuhan ketika kita juga setia merawat pemberiannya.
menerima pasangan kita apa adanya, setia kepada pasangan kita apa adanya, merawat anak kita apapun keadaannya, merawat pemberian Tuhan, baik itu kecil, besar, baik itu mungkin bagi kita tidak berarti, tetapi itu pemberian Tuhan yang luar biasa bagi kita. Bapak, Ibu, dan jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di ayat 21 kita diingatkan, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Memegang perintahnya dan melakukannya. Panggilan hidup kita ketika kita mewujudkan kasih, kesetiaan, dan berjuang untuk mewujudkan dan mempertahankan, itu bagian dari melakukan kasih. Ada kelanjutannya di ayat ini, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Bapak, Ibu, dan jemaat yang terkasih, minggu-minggu ini kita akan menghayati bersama-sama bagaimana Tuhan itu menyerahkan kehidupannya secara utuh sampai puncaknya menyerahkan nyawanya untuk keselamatan kita. Itu adalah anugerah terbesar dari kehidupan Tuhan Yesus untuk kita. Bagaimana kita menanggapinya? Setiap anugerah yang sudah Tuhan berikan kepada kita dalam konteks kehidupan kita saat ini. Kehidupan kita tidak berdiri sendiri, aku selamat. Tetapi kehidupan kita bersistem dalam kehidupan yang ada di sekeliling kita. Kehidupan orang-orang terdekat kita, kehidupan keluarga kita. Ketika kita menerima cinta anugerah Tuhan dan kita menanggapinya, kita merawatnya dan berjuang untuk mempertahankan, setia sampai Tuhan mengatakan selesai. Bapak, Ibu, dan jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, cinta tidak lepas dari perjuangan dan kesetiaan. Ketika orang tua ini menyadari bahwa Tuhan mencintainya dan menganugerahkan si sulung, maka bagian dari dia mencintai Tuhan, dia harus memperjuangkan dan setia kepada kehidupan si sulung ini sampai kepada kesudahannya. Dan dia mempercayai berkat dari Tuhan kalau diperjuangkan, pastilah Tuhan sendiri juga yang akan memampukan untuk merawatnya. Cinta tak lepas dari kesetiaan dan perjuangan. Mencintai pasangan, mencintai anak-anak, mencintai keluarga yang butuh kesetiaan dan perjuangan yang terus-menerus. Mencintai Tuhan lewat panggilan hidup kita masing-masing, butuh juga perjuangan terus-menerus. Tidak berhenti hanya sesaat dan tidak berhenti hanya ketika kita mengatakan terima kasih. Tetapi harus diperjuangkan sampai tuntas. Kita mempertaruhkan dan pada akhirnya kita bisa mempertanggungjawabkan secara penuh. Ini Tuhan, titipan dari Engkau. Ini Tuhan, pasangan hidupku. Ini Tuhan, anak-anakku. Ini Tuhan, bagian dari cintamu, wujudnya, yaitu pekerjaanku. Dan ketika kita sudah mempersembahkannya secara utuh, setia memperjuangkannya, sampai pada akhirnya kita berarti mencintai Tuhan yang memberikan kehidupan itu juga bagi kita. Selamat merenungkan masa-masa Kamis Putih, Jumat Agung, Sabtu Sunyi sampai nanti Paskah. Tetap berjuang, tetap terus-menerus setia pada panggilan hidup kita masing-masing. Karena percayalah bahwa Tuhan juga akan memberikan kesetiaannya kepada kita. Bapakku dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya.
kepadamu, kepada saya, dan kepada kita semuanya. Amin. Tuhan memberkati. Kita akan menutup renungan kita pada pagi hari ini dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucapkan puji dan syukur terima kasih. Minggu-minggu ini adalah minggu-minggu perenungan bagi kami, ketika kami mempertaruhkan kehidupan kami menjadi pengikut Tuhan Yesus. Bagaimana kami memahami dan menghayati Prapaskah sampai dengan Kamis Putih nanti, Jumat Agung, Sabtu Sunyi sampai dengan Paskah yang memberikan kemenangan bagi kami semuanya. Anugerah-Mu luar biasa dan sangat mulia bagi kami yang kecil ini. Kami bersyukur dan izinkan juga kami terus-menerus belajar dari setiap teladan-teladan Tuhan bagi kehidupan kami. Kami juga memohon Roh-Mu yang kudus menolong kami untuk kami boleh berjuang, mempertahankan kesetiaan kehidupan yang sudah Allah anugerahkan kepada kami dengan sampai pada titik darah penghabisan. Tuhan menjemput kami semuanya. Terima kasih. Dan di tengah-tengah persekutuan ini kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang berjuang di dalam sakit penyakitnya. Tuhan akan memberikan terus-menerus kekuatan kepada Ibu Siti Wahyuningsih, anak kami terkasih Malta, saudara-saudara kami yang lain yang saat ini tengah berjuang di dalam sakit penyakitnya, tidak bisa kami sebut satu persatu. Tuhan, Engkau mengasihi kehidupan mereka semuanya seperti Tuhan mengasihi kehidupan kami. Kami percaya Tuhan tidak akan membiarkan mereka berjuang sendiri. Engkau akan menolong, menopang, memberi kekuatan kepadanya, terlebih memberikan semangat. Melalui sentuhan-sentuhan tangan keluarga, medis, obat-obatan, Tuhan akan menolong dan memberkati saudara-saudara kami ini. Sehingga ketika mereka mengucap syukur dan mencintai kehidupannya, mereka juga mau berjuang untuk sembuh. Perjalanan kehidupan mereka tidak berhenti, namun terus diperjuangkan sampai kesudahannya, tetap setia di dalam kasih Tuhan. Engkau juga menolong dan memberkati kehidupan tanah air kami tercinta Indonesia, yang saat ini baru berjuang untuk mengatasi setiap permasalahan dan pergumulan yang ada. Tuhan, melalui pemimpin bangsa dan negeri ini, Tuhan akan memberkati mereka semuanya dengan hikmat kebijaksanaan dari tempat yang maha tinggi. Engkau juga memberkati pemimpin kami boleh mengambil sikap yang terbaik, mengatasi persoalan dan pergumulan negeri ini dengan bijaksana pula. Tuhan tidak akan tinggal diam untuk memberikan rasa khawatir, was-was bagi rakyat, namun Tuhan akan memberkati bangsa dan negeri ini dengan kedamaian. Permohonan kami sebagai orang percaya turut ikut serta mendukung dalam doa bagi pemerintah bangsa dan negeri ini. Ciptakan kembali Tuhan kedamaian di dalam negeri kami dan berikan kami damai sejahtera Kristus yang akan terus menyelimuti bangsa dan negeri ini. Terima kasih, terima kasih. Akhirnya kami menyerahkan kehidupan kami hari ini secara utuh kepada Tuhan. Kami hendak mengakhiri persekutuan doa pada hari Rabu ini. Engkau menolong kami untuk boleh menjalani kehidupan kami dan hanya berserah kepada Tuhan saja. Dan jikalau ketika merenungkan bagian firman-Mu ini ada hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, kami mohon pengampunan. Dan hanya di dalam nama Putra-Mu yang tunggal Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi, bertemu kembali di persekutuan doa mendatang. Tuhan memberkati.